Jumpa lagi dengan kami, Sani Uye, channel orang yang suka ngopi atau ngolah pikiran. Kali ini kami akan menanggapi salah satu ceramah ini yang sangat unik ya, dari Ustadz kelompok sebelah. Tiada lain tiada bukan, ia adalah Abdul Hakim. Abdul Hakim bin Amir Abdad, saya kurang tahu nama panjangnya. Yang jelas kita akan kritisi ceramah yang telah disampaikan oleh si Abdul Hakim tadi. Para ulama, ini kata Abdul Hakim, para ulama mengatakan menentukan suatu mazhab ini merupakan perkara bid'ah. Ini kata Abdul Hakim. Jadi ulama katanya mengatakan bahwa menentukan suatu mazhab itu merupakan perbuatan bid'ah dan merupakan kemunduran Islam katanya. Waduh, ini gimana ya teman-teman kalau kita mendengar ceramahnya Ustadz Wahabi itu. Ngeri sekali ya, dan lucu sekali. Lucu. Sudah tua tapi nggak sadar-sadar teman-teman. Ya gini-gini atas nama ulama, gini-gini atas nama ulama. Padahal ulama siapa? Nggak pernah disebutkan dalam kitab apa. Bagaimana mungkin ulama itu mengatakan menentukan suatu mazhab itu merupakan sebuah bid'ah. Padahal pembahasan yang dibahas oleh ulama itu sebenarnya apakah wajib menetapi satu mazhab atau boleh pindah mazhab. Bukan malah mengatakan menentukan mazhab itu bid'ah. Gak seperti itu teman-teman. Contoh ini dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Ini karya daripada Syekh Wahab Az-Zuhaili, tepat di juz 1. Punya saya terbitan Darul Fikr, halaman 84 teman-teman. Silakan yang punya cek 84. Di sini ada pembahasan al-far'u tsani. Hal iltizamu madhabin muayyanin amrun matlubun usulian. Cabang persoalan yang nomor 2 ini, apakah menetapi mazhab tertentu merupakan perkara yang dituntut secara usul? Maka dalam bidang ini, dalam masalah ini, para usuliun atau ulama-ulama usul masih terbagi menjadi 3 pendapat. Kemudian di sini dijelaskan, nomor 1, faqala ba'duhum yajibu iltizamu madhabi imamin muayyanin. Pendapat yang pertama menyatakan wajib menetapi madhab imam tertentu. Li'annahu i'taqada annahu haqqun. Sebab orang tersebut atau orang yang ikut madhab itu sudah meyakini kebenaran madhab yang ia ikuti. Sehingga fayajibu alaihil amalu bimuqtadatiqadihi. Maka ia harus atau wajib mengamalkan sesuai apa yang diyakini. Menurut pendapat pertama ini justru menetapi satu mazhab yang tertentu. Contoh kita ngikuti mazhab Imam Malik. Maka kita itu tidak boleh pindah mazhab menurut pendapat yang pertama. Mengapa kita yang ikut Imam Malik itu tidak boleh? Dalam artian tidak boleh pindah mazhab atau istilahnya itu harus menetapi mazhab Imam Malik. Sebab pada waktu itu orang yang mengikuti mazhab Imam Malik kan sudah meyakini bahwa mazhab Imam Malik yang benar, sehingga dia dituntut keyakinannya untuk mengamalkan apa yang ia yakini kebenaran itu. Ini pendapat yang pertama. Namun pendapat kedua, wa qala aktsarul ulama'i, mayoritas ulama berpendapat la yajibu taqlidu imamin muayyanin fi kullil masail wal hawadithi. Sedangkan menurut pendapat kedua ini, menurut mayoritas ulama, kata mereka adalah tidak wajib untuk taklid atau mengikuti imam tertentu di setiap persoalan ataupun kejadian. Ini. Jadi tidak wajib menetapi. Jadi contoh, ada orang yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Itu menurut pendapat kedua boleh pindah mazhab ikut Imam Malik, boleh aja gitu loh. Bal yajuzu ayyuqallida ayyam mujtahidin sya'ah. Bahkan ia itu boleh bertaklid kepada seorang mujtahid yang ia inginkan. Contoh, dia ikut mazhab Imam Syafi'i pertama kalinya. Lalu dia itu ingin mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah. Ya monggo, silakan. Itu boleh-boleh saja. Falau iltazama mazhaban muayyanan ka mazhabi Abi Hanifata awi Syafi'i aw ghairihima la yalzamuhul istimraru alaihi bal yajuzu lahul intiqalu minhu ila mazhabin akhar. Apabila ada orang yang menetapi satu mazhab tertentu, contoh ia menetapi mazhabnya Imam Abu Hanifah, atau ia menetapi mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, atau selain Imam Abu Hanifah ataupun selain Imam Asy-Syafi'i, contoh ngikuti mazhab Imam Malik atau ngikuti Imam Ahmad bin Hambal, la yalzamuhu al-istimraru alaihi. Maka orang tersebut tidak wajib untuk
selalu mengamalkan mazhabnya Imam Malik atau mazhab Imam Syafi'i atau mazhabnya Imam siapa tadi? Abu Hanifah. Artinya boleh pindah mazhab. Boleh pindah mazhab itu teman-teman. Bal yajuzu lahu al-intiqalu minhu ila mazhabin akhar. Jadi ia boleh pindah mazhab kepada mazhab yang lain. Mengapa? La wajiba illa ma aujabahullahu wa rasuluhu. Sebab tidak ada kewajiban kecuali apa yang sudah diwajibkan oleh Allah dan apa yang sudah diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian walam yujibillahu ta'ala wala rasuluhu ala ahadin ayyata madhhaba bimadhhabi rajulin minal a'immah. Dan memang Rasul ataupun Allah dan Rasul tidak pernah mewajibkan kepada seorang untuk bermadhab dengan imam tertentu dari beberapa imam tadi. Tidak. Wa innama aujaballahu ta'ala ittiba'al ulama'i min ghairi takhsisin biwahidin duna akhar. Hanya saja Allah itu mewajibkan kita untuk mengikuti ulama tanpa ada pembatasan harus ikut ini, enggak. Yang penting ikut ulama. Faqala azza wa jalla, kemudian Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kita disuruh nanya oleh Allah apabila kita itu tidak tahu kan. Kemudian wali annal mustaftina fi asri sahabati wat tabi'in lam yakunu multazimina bimadhhabin muayyanin. Sebab dulu di masa sahabat maupun di masa para tabi'in, orang-orang yang minta fatwa atau mustaftin ini minta fatwa itu tidak pernah menetapi mazhab tertentu. Tidak. Balkanu yas'aluna man tahayya alahum duna taqayyudin biwahidin duna akhar. Jadi mereka itu yang penting nanya ke siapa yang ia mampu. Contoh bertemu dengan kiai ini, ya nanya aja ke kiai itu. Bertemu dengan kiai ini, nanya aja ke itu. Itulah. Contoh sahabat yang lain bertemu dengan Sayyidina Umar, nanya ke Umar. Kemudian ada lagi yang bertemu kepada Abu Bakar dengan Abu Bakar, maka nanya ke sahabat Abu Bakar. Begitu teman-teman. Fakana hadza ijma'an minhum ala adami wujubi taqlidi imamin awittiba'i madhhabin muayyanin fi kullil masail. Maka ini otomatis menjadi ijma' dari para sahabat maupun tabi'in bahwasanya tidak ada kewajiban untuk bertaklid atau menetapi satu imam atau mengikuti mazhab tertentu di setiap persoalan. Tidak. Kemudian ditarjih oleh beliau bahwasanya katanya di sini wahadzal qaul huwa rajih inda ulama'il usul. Pendapat kedua ini pendapat yang rajih, yang kuat menurut ulama usul. Jadi pendapat yang kuat menurut ulama usul itu kita boleh berpindah mazhab. Boleh berpindah mazhab. Nomor 3 ini teman-teman, ini ditafsir oleh Al-Amidi maupun Al-Kamal di sini. Yang penting saya terangkan aja bahwasanya ulama itu sebenarnya berbeda pendapat tentang apakah boleh pindah mazhab atau tidak. Jadi bukan masalah bid'ah atau tidak teman-teman ya. Jadi bermazhab itu bukan merupakan amal bid'ah. Bahkan bagi orang awam, bahkan jangankan orang awam, orang-orang sekarang ini sudah wajib mengikuti suatu mazhab. Dalam kitab Buyatul Mustarsyidin, ini dijelaskan teman-teman, karya daripada Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar. Ini dalam cetakan Nurul Huda punya saya, terbitan Nurul Huda, halaman 7. Ini saya taruh di layar juga, nanti teman-teman saya bacakan aja artinya ya, biar cepat. Syakhsun talabal ilmah. Ini ada seseorang yang menuntut ilmu, mencari ilmu, lalu dia itu memperbanyak untuk memutolaah kitab yang dikarang, itu baik kitab tafsir, kitab hadis, fikih, dan dia memang memiliki kecerdasan teman-teman, pemahaman. Tetapi sayang ya, lalu dia menghukumi dengan pandangannya sendiri bahwa umat ini sudah tersesat dan menyesatkan orang lain dari usuluddin dan menyesatkan orang lain dari thariqah atau jalannya Nabi Muhammad SAW ini. Lalu kemudian dia itu mencampakkan semua karya-karya dari para ulama, teman-teman. Walam yaltazim madhaban. Lalu dia itu tidak menetapi madhab apapun. Bal adala ilal ijtihad wa da'a al-istinbat minal kitab was sunnah bizami wa laisa fi syurutul ijtihad al-mu'tabar inda ahli ilmi. Ini. Kemudian dia tidak mau bermadhab, malah dia itu mengaku untuk berijtihad sendiri teman-teman. Lalu dia berkata saya langsung ngambil hukum dari Al-Qur'an, ngambil hukum dari sunnah katanya. Padahal dia tidak memiliki persyaratan seorang mujtahid yang sudah disepakati oleh ahlul ilmi. Ini. Jadi nggak boleh teman-teman, nggak boleh kita ini mengikuti pemahaman kita.
Nggak boleh, kita harus bermadhab. Kenapa? Karena kita ini jauh bila dibanding para ulama dalam masalah pemahaman ilmu Islam. Coba cek juga dalam kitab, seingat saya itu kitab Hasyatul Bujairami al-Khatib, di sana bahwa di sana dijelaskan janganlah sekali-kali Anda itu mencoba untuk mendoifkan, melemahkan pendapat salah satu daripada imam mujtahid. Sebab pemahaman orang seperti Anda jika dibanding dengan para imam mujtahid itu katanya di sana kana kalhaba, ya, kana kalhaba, laksana debu di terpa angin, teman-teman. Jadi gimana ya kalau seumpama si Ustadz Abdul Hakim tadi mengatakan bermadhab menurut para ulama itu menentukan suatu madhab disebut bid'ah, itu jelas ya, saya rasa itu berdusta atas nama ulama. Justru ulama itu hanya membahas apakah wajib menetapi satu madhab atau boleh. Itu yang dibahas Pak Abdul Hakim, ya. Abdul Hakim, tolong yang jujur kalau mau berceramah jangan asal nyerocos, jangan. Oleh sebab itu kami pribadi, teman-teman, kurang suka sih dengan keterangan-keterangan yang kalau si ustadznya itu tidak langsung bacakan kitab itu. Karena sering, teman-teman ya, sering sok-sok hafal padahal isinya tidak seperti itu. Ini kan penting. Makanya kalau bagi kami pribadi, mendingan saya baca kitab aja, ya. Saya gak gengsi, saya gak malu. Daripada saya sok hafal padahal isinya nggak seperti itu, mendingan dibuka lagi gitu aja, nggak usah gengsi ya. Dan memang tidak ada yang berpendapat demikian seperti yang sudah diterangkan oleh Abdul Hakim, nggak ada. Ulama tidak pernah mengatakan bermadzhab itu bid'ah. Bahkan di video sebelumnya sudah kami terangkan ya, menurut siapa itu keputusan Nahdlatul Ulama, kemudian menurut pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala rahmatal abror. Bahkan di sana sudah jelas di kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah beliau, orang awam itu orang-orang yang tidak memiliki atau tidak memenuhi persyaratan ijtihad, dia harus wajib bertaklid, wajib bermadhab, mengikuti salah satu 4 madhab itu sendiri, teman-teman. Jangan dibid'ah-bid'ahkanlah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.